Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernahkah kalian merasakan sebuah kesedihan yang terlalu dalam untuk diucapkan, terlalu perih untuk diceritakan? Kesedihan itu bisa berubah menjadi dendam yang membara dalam diam. Simak kisah ini hingga akhir. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tak ketinggalan kisah-kisah penuh ketegangan lainnya. Malam itu begitu tenang di Damaskus, ibu kota Suriah. Langit bersih. Jalanan masih dipenuhi aktivitas biasa. Tapi di salah satu kompleks bangunan yang berfungsi sebagai kantor diplomatik Iran, terjadi ledakan hebat yang mengguncang seantero kawasan. Api membubung tinggi. Asap hitam membalut langit seperti pertanda murka yang tak tertahankan. Ledakan tersebut merenggut nyawa beberapa tokoh penting dari Garda Revolusi Iran yang sedang berada di lokasi itu. Mereka bukan orang biasa. Beberapa di antaranya adalah ahli strategi, insinyur UAV, dan satu jenderal senior yang dikenal sebagai Sang Bayangan Gurun. Tak ada yang tahu bagaimana bisa posisi mereka diketahui begitu tepat, dan tak ada pihak yang mengaku bertanggung jawab. Tapi semua mata langsung mengarah ke satu nama yang selama ini kerap menjadi lawan diam Iran, Israel. Pemerintah Iran tidak langsung bereaksi secara terbuka. Mereka hanya mengeluarkan pernyataan resmi, singkat dan datar. Insiden ini akan mendapat jawaban yang setimpal di waktu yang kami pilih sendiri. Namun di balik dinding beton tebal dan ruangan bawah tanah yang tersembunyi, rapat darurat digelar. Komandan pasukan drone dipanggil. Para teknisi UAV dimobilisasi. Pangkalan-pangkalan kecil di wilayah padang pasir, perbukitan utara Iran, bahkan hingga wilayah proksi, mulai aktif siang dan malam. Iran sedang menyusun sesuatu. Sesuatu yang akan mengguncang dunia. Ratusan unit drone tempur mulai dirakit, dimodifikasi, dan diuji. Tak hanya satu jenis. Ada drone pengintai, drone kamikaze, bahkan beberapa dilengkapi sistem navigasi canggih untuk menembus pertahanan udara modern. Mereka menyebut proyek ini dengan kode Bayangan Langit. Namun proyek ini bukan tentang kekuatan. Ini tentang pesan. Iran ingin menunjukkan bahwa luka mereka tak akan didiamkan. Tapi balas dendam tak akan datang dengan suara keras. Ia akan datang dengan senyap, tanpa peringatan, tanpa suara. Tapi meninggalkan bekas yang tak akan pernah hilang. Di sebuah ruang kendali terpencil, seorang pria parubaya mengenakan seragam kelabu berdiri menatap layar peta satelit. Di belakangnya, para operator sibuk memprogram jalur terbang UAV ke titik-titik tertentu. Ia berkata pelan, jika mereka pikir kita akan membalas dengan roket, mereka belum mengenal kita dengan benar. Langit malam di atas kawasan utara Israel tampak biasa saja. Bintang-bintang bersinar seperti malam-malam sebelumnya. Udara kering, udara gurun, tidak terlalu dingin, tidak terlalu hangat. Di pangkalan militer yang terletak di wilayah Negev, para prajurit bertugas seperti biasa. Beberapa sedang berjaga di pos, sementara yang lain bersantai di dalam barak, bermain catur, menonton berita, atau tertidur sambil memeluk senapan mereka. Di ruang kontrol radar, seorang perwira muda menatap layar monoton berwarna hijau. Sesekali ada titik-titik kecil muncul, tapi langsung hilang seperti gangguan biasa. Ia menguap. Sudah 3 jam ia duduk di sana, tanpa aktivitas berarti. Tapi malam itu, titik-titik kecil itu tak sepenuhnya hilang. Mereka kembali. Dalam formasi yang aneh. Tidak seperti burung. Bukan juga seperti pesawat sipil. Lieutenant, lihat ini, katanya pada seniornya yang sedang menyesap kopi. Sang perwira senior menatap layar sekilas, lalu mengerutkan kening. Burung? Atau balon cuaca? Gumamnya, mencoba meyakinkan diri. Namun tak lama kemudian, pusat radar Haifa dan Yerusalem juga melaporkan hal serupa. Anomali kecil. Formasi tidak biasa, dan nyaris tanpa suara. Iron Dome, sistem pertahanan andalan Israel, belum memberi respons karena tidak ada deteksi ancaman yang memenuhi ambang bahaya. Namun ada satu masalah besar, sistem tidak bisa mengidentifikasi asal arah datangnya objek-objek ini. Sinyal mereka terlalu kecil untuk drone besar, tapi terlalu rapi untuk dikira burung. Beberapa objek bahkan bergerak lambat, seperti mengintai. Dini hari menjelang. Tepat pukul 1.37 waktu setempat, pangkalan udara Ramat David mendadak kehilangan sambungan komunikasi satelit selama 12 detik.
Sebuah waktu yang sangat pendek, tapi di dunia militer, 12 detik bisa berarti petaka. Operator mulai gelisah. Mereka tahu, gangguan seperti ini tak pernah terjadi, kecuali ada sesuatu yang sengaja dilakukan dari luar sistem. Sementara itu di suatu tempat jauh, di ruang bawah tanah di Iran, layar monitor memperlihatkan garis-garis hijau meluncur perlahan melewati koordinat yang telah ditentukan. Tak ada suara. Tak ada emosi. Hanya angka dan data. UAV pertama sudah di atas Laut Tengah, ujar salah satu teknisi peluncuran. Sang komandan hanya mengangguk. Biarkan mereka melayang. Jangan serang. Belum sekarang. Biarkan mereka melihat dulu bahwa kami ada. Beberapa jam kemudian, berita kecil muncul di media internasional. Radar Israel gangguan, militer belum berkomentar. Sebagian menganggap ini hal biasa. Tapi di dalam tubuh militer Israel, mereka mulai sadar langit malam sudah tak lagi aman. Dan lebih menakutkan daripada serangan mendadak adalah musuh yang hanya mengintai, menunggu, dan tahu persis kapan waktu menyerang yang tepat. Jam menunjukkan pukul 2.03 dini hari. Di sebagian besar kota di Israel, penduduk masih tertidur lelap. Tak ada tanda-tanda bahaya. Tak ada sirene. Tapi langit di atas mereka sudah dipenuhi puluhan benda kecil berbentuk segitiga. Terbang rendah dan senyap. Mereka bukan lagi sekadar mengintai. Mereka datang untuk menyampaikan pesan dengan cara yang tak bisa diabaikan. Di pusat komando militer Tel Aviv, alarm peringatan mendadak berbunyi. Operator terkejut, bukan karena bunyinya, tetapi karena sistem mendeteksi lebih dari 200 objek tak dikenal bergerak serentak ke berbagai titik sensitif di wilayah negara mereka. Dalam waktu kurang dari 7 menit, sistem Iron Dome dan David Sling, dua pertahanan udara andalan, diminta aktif sepenuhnya. Tapi ini bukan serangan roket konvensional. Ini lebih rumit. Drone-drone Iran tak datang dari satu arah. Mereka menyusup dari barat daya, utara, bahkan dari laut. Ada yang diluncurkan dari kawasan terpencil di Suriah, ada yang berasal dari wilayah udara Lebanon, bahkan sebagian kecil terbang rendah dari gurun Yordania. Iran tidak meluncurkan langsung dari wilayah mereka. Mereka menggunakan jalur-jalur tak terduga, membuat radar kebingungan. Serangan pertama menghantam stasiun relay komunikasi militer di Negev. Dalam sekejap, pusat komando di wilayah selatan kehilangan kontak dengan 2 unit lapangan. Tak lama kemudian, ledakan kecil terdengar di pusat logistik dekat perbatasan. Bukan ledakan besar, tapi cukup untuk membakar gudang bahan bakar dan membuat kobaran api menjulang tinggi. Di Haifa, 2 drone kamikaze menabrak bagian atap pusat penelitian sistem rudal. Tidak menimbulkan korban jiwa, tetapi menghancurkan sejumlah perangkat sensor canggih yang memerlukan waktu berbulan-bulan untuk diganti. Drone-drone itu bekerja dengan presisi tinggi, seolah-olah tahu persis di mana titik paling rapuh dari sistem militer Israel. Mereka tak menyerang kota sipil. Mereka tak meledakkan gedung-gedung tinggi. Mereka menyerang dengan kendali, strategi, dan pesan yang jelas. Kami tahu di mana kalian lemah. Pemerintah Israel menggelar konferensi pers mendadak. Juru bicara militer berdiri tegang di depan mikrofon. Kami sedang menghadapi serangan drone tak dikenal dalam skala besar. Kami meminta warga untuk tetap tenang dan mengikuti arahan militer. Semua sistem pertahanan aktif. Namun situasi di lapangan berkata lain. Operator kewalahan. Banyak drone yang terbang terlalu rendah hingga tak bisa dicegat Iron Dome. Bahkan beberapa menggunakan rute yang hanya bisa dilewati pesawat kecil dan helikopter. Beberapa unit berhasil ditembak jatuh. Tapi drone-drone itu datang seperti ombak. Gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga. Sementara itu, di markas rahasia Iran, layar utama menampilkan titik-titik merah yang perlahan menghilang, bukan karena rusak, tapi karena berhasil mencapai target dan menghapus dirinya sendiri. Di pojok layar, waktu mundur menunjukkan, pukul 00:13:47, waktu tersisa sebelum semua drone menyelesaikan misinya. Sang komandan tidak berbicara banyak. Ia hanya berdiri dengan tangan di belakang punggung, menatap satu titik di layar. Di sana tertulis koordinat lokasi terakhir, Pusat Komando Angkatan Udara Israel. Senyap. Tidak ada sorak-sorai. Tidak ada perayaan. Karena ini bukan kemenangan, ini peringatan. Pukul 4.27. Serangan berhenti. Langit kembali hening. Tapi bukan hening yang biasa.
Ini adalah keheningan setelah badai, ketika semua menyadari bahwa garis pertahanan telah dilubangi, dan tidak ada yang tahu berapa kali lagi itu bisa terjadi. Malam itu, seluruh dunia terbangun. Kantor-kantor berita internasional memunculkan breaking news. Serangan drone massal guncang Israel. Sumber tidak diketahui. Israel belum menunjuk Iran secara langsung. Iran belum mengaku. Tapi dunia tahu. Hantu di langit itu punya asal. Dan kini, mereka tahu. Serangan masa depan tak lagi datang dengan tentara, tapi dengan bayangan yang berterbangan dalam diam. Matahari belum sepenuhnya terbit ketika media internasional mulai dibanjiri laporan tentang serangan drone masif ke Israel. CNN, BBC, Al Jazeera, hingga kantor berita Rusia dan Tiongkok menayangkan rekaman video amatir. Langit malam yang dihiasi cahaya kecil bergerak cepat, suara dentuman di kejauhan, serta kobaran api yang membakar instalasi militer strategis. Namun, lebih mengejutkan dari itu adalah, tidak ada satupun negara atau kelompok yang mengklaim bertanggung jawab. Di ruang rapat darurat Tel Aviv, para petinggi militer dan intelijen Israel duduk dalam tekanan. Data menunjukkan bahwa lebih dari 200 UAV masuk ke wilayah udara mereka dalam kurun waktu 2 jam. Meski mayoritas berhasil dilumpuhkan sistem pertahanan, sekitar 37 drone berhasil mencapai target dan menyebabkan kerusakan serius pada jaringan logistik, stasiun komunikasi, dan satu pangkalan udara cadangan. Israel langsung melakukan investigasi forensik terhadap puing-puing drone yang jatuh. Beberapa potongan ditemukan memiliki komponen mesin dan sensor asal Iran, termasuk chip navigasi yang sebelumnya pernah diidentifikasi oleh Badan Intelijen Barat. Tapi secara resmi, Iran masih diam. Sementara itu di Teheran, suasana sangat berbeda. Tidak ada pidato provokatif. Tidak ada parade. Hanya satu pernyataan resmi dari juru bicara Kementerian Pertahanan. Kami tidak mengakui atau menyangkal serangan yang terjadi semalam. Tapi kami tahu, setiap bangsa punya hak untuk mempertahankan kehormatannya. Kalimat itu menyebar ke seluruh dunia. Satu kalimat pendek, tapi cukup untuk memanaskan meja diplomasi. Di balik layar, Arab Saudi, Yordania, dan Uni Emirat Arab memperketat perbatasan udara mereka, khawatir konflik terbuka akan meletus. Di Moskow, Kremlin meminta semua pihak untuk menahan diri. Di Beijing, seruan deeskalasi digaungkan. Namun di Washington, nada pernyataan terdengar tegas. Jika terbukti Iran bertanggung jawab atas serangan ke sekutu kami, maka respons militer akan menjadi salah satu opsi yang kami pertimbangkan. Pernyataan itu menciptakan kegelisahan global. Harga minyak melonjak. Bursa saham Timur Tengah terguncang. Investor asing menarik dana dari kawasan Teluk. Dunia kembali terancam masuk ke dalam konflik berskala luas, bukan karena roket, tapi karena teknologi senyap yang menembus batas diplomasi. Di sisi lain, publik Israel mulai mempertanyakan, bagaimana bisa sistem pertahanan paling canggih di dunia kecolongan sebesar ini? Apakah teknologi drone telah mengubah peta perang selama-lamanya? Para analis menyebut serangan ini sebagai paradoks UAV, senjata murah, kecil, tapi mampu mengacaukan pertahanan negara yang menghabiskan miliaran dolar untuk teknologi radar dan rudal. Israel mulai melacak kemungkinan bahwa drone itu diluncurkan dari wilayah proksi Iran. Mereka menduga ada kolaborasi dengan kelompok bersenjata di Suriah atau Lebanon. Namun setiap langkah pembalasan yang akan diambil harus diperhitungkan, karena dunia sedang mengawasi. Pada saat yang sama, video misterius beredar di forum-forum gelap internet. Video itu berdurasi 17 detik, menampilkan rekaman hitam putih dari kamera drone yang menyerang fasilitas militer. Tak ada suara. Hanya tulisan dalam bahasa Arab di akhir video. Kami tidak mulai peperangan ini, tapi kami tahu bagaimana mengakhirinya. Video itu menghilang beberapa jam kemudian, tapi jejaknya sudah menyebar. Dunia paham, ini bukan sekadar unjuk kekuatan. Ini adalah pesan yang ditulis dengan akurasi dan ketenangan yang menakutkan. Israel kini berada dalam posisi sulit. Mereka harus menunjukkan kekuatan tanpa memicu perang terbuka. Sementara Iran berada di balik bayang-bayang, bermain catur dalam gelap. Dan Timur Tengah kembali menjadi kawah panas konflik, di mana satu langkah salah bisa mengubah percik api menjadi ledakan besar. Malam itu, langit Israel kembali gelap. Tapi bukan karena tak ada cahaya. Justru karena seluruh sistem listrik di beberapa pangkalan militer utama tiba-tiba padam.
Radar berhenti berputar. Komunikasi terganggu. Dan yang paling mengerikan, tidak ada sirene, tidak ada sinyal bahaya. Semuanya diam. Seperti hening sebelum badai besar. Pukul 00.12, dari langit yang seolah sunyi, datang lagi gelombang kecil. Tidak 100. Tidak 1000. Hanya 21 drone. Namun kali ini, mereka tak membawa bom, tak membawa senjata. Mereka membawa kamera termal, pemindai gelombang, dan sinyal pengacak. Tujuannya jelas, melumpuhkan sistem dari dalam. Di pangkalan udara Hatzerim, para prajurit baru saja menyadari bahwa mereka dibutakan. Layar radar gelap. GPS tidak berfungsi. Drone-drone itu melayang di atas kepala mereka, hanya beberapa meter dari atap bangunan, mengawasi, mencatat, dan mengirim sinyal gangguan yang menonaktifkan beberapa sistem komunikasi vital. Apa yang mereka cari? Tanya salah satu teknisi dengan suara gemetar. Tak ada yang menjawab, tapi semuanya sadar, ini bukan lagi sekadar serangan. Ini infiltrasi diam-diam. Sebuah demonstrasi kekuatan intelektual. Menyusup, mengacaukan sistem, lalu pergi tanpa meninggalkan jejak. Di pangkalan militer lain, lebih jauh di utara, 2 drone kecil masuk melalui ventilasi udara sebuah hanggar pesawat tempur. Mereka tak meledak, hanya melepaskan asap hitam tipis, cukup untuk memicu evakuasi besar-besaran dan menghentikan seluruh aktivitas pangkalan selama 6 jam penuh. Dalam dunia militer, itu bukan main-main. 6 jam berarti kehilangan kesiapan tempur. Dan ini terjadi bukan di satu titik, tapi serentak di 5 pangkalan berbeda. Sementara itu, di Tel Aviv, ruang kendali utama dipenuhi ketegangan. Jenderal tertinggi Angkatan Udara berdiri sambil menggenggam laporan insiden. Ini bukan hanya tentang teknologi, katanya pelan. Ini tentang psikologi perang. Mereka tak menghancurkan. Mereka membuat kita merasa buta, lumpuh, dan ditelanjangi. Israel memutuskan menaikkan status siaga ke level tertinggi. Jet-jet tempur dikerahkan berpatroli. Kapal perang di Laut Tengah mulai menyisir jalur laut. Namun tak satu pun drone tersisa untuk ditangkap. Semuanya menghilang, lenyap di balik malam. Di seluruh penjuru dunia, media internasional menggunakan istilah baru. A ghost attack. Sebuah operasi militer tak berdarah yang merusak lebih dalam dari peluru, menanamkan rasa gentar. Amerika Serikat dan sekutunya mulai mendesak investigasi terbuka. PBB mengadakan sidang darurat. Dan Iran masih memilih diam. Tapi diam mereka kini terasa seperti jeritan kemenangan yang tertahan. Di Teheran, salah satu penasihat militer senior berkata dalam wawancara tertutup, "Kami tidak perlu meledakkan apapun. Kami hanya perlu menunjukkan bahwa kami bisa. Dan itu lebih dari cukup untuk mengubah peta kekuatan." Malam itu, bagi Israel, akan dikenang sepanjang sejarah. Bukan karena kerusakan fisik yang besar, tapi karena untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, sebuah negara dengan sistem pertahanan termutakhir dibuat merasa telanjang dan tak berdaya oleh gelombang senyap dari langit. Dan untuk dunia, malam itu menjadi pengingat bahwa perang masa depan bukan lagi tentang tank dan rudal, tapi tentang keheningan yang datang dengan maksud. Seluruh dunia kini dalam keadaan tegang. Negara-negara adidaya duduk gelisah di meja diplomasi. Dunia Islam memuji ketenangan Iran, sementara negara-negara Barat mulai menekan sekutunya, bertanya, bagaimana bisa negara sekuat Israel, sekutu terdekat kami, kehilangan kendali begitu rupa? Dan saat semua pihak masih saling tuding dan menduga, gelombang baru UAV tak terdeteksi kembali muncul. Kali ini bukan hanya di Israel, tapi juga melintasi udara Lebanon, Yordania, hingga Teluk Persia. Namun mereka tak menyerang. Tidak satu pun dari drone itu membawa bahan peledak. Mereka hanya melayang di langit, dengan formasi aneh, membentuk simbol yang menyerupai mata terbuka. Simbol itu kemudian tertangkap satelit milik Eropa. Gambar itu viral. Satu pesan diam yang mengguncang dunia, kami mengawasi. Israel menganggap ini penghinaan terakhir. Pemerintah langsung mengeluarkan pernyataan. Jika serangan seperti ini terjadi sekali lagi, kami anggap sebagai deklarasi perang penuh. Namun bagaimana bisa mereka menyerang musuh yang tak menembakkan peluru, tidak mengirim pasukan, dan tidak meninggalkan tanda jejak? Di ruang tertutup Dewan Keamanan PBB, utusan dari Iran akhirnya angkat bicara.
Bukan dalam nada pengakuan, tapi dalam kalimat yang membuat semua diplomat terdiam. Kami tidak pernah menyerang siapapun. Tapi jika kalian menganggap bayangan kami sebagai ancaman, maka mungkin dunia harus mulai meninjau kembali apa artinya keamanan. Kami tidak mengangkat senjata. Kami hanya membuka mata kalian. Itu bukan pengakuan. Tapi bagi sebagian besar dunia, itu adalah pernyataan kemenangan. Kini, setiap negara berlomba membuat sistem anti-UAV. Tapi ketakutan sudah lebih dulu menguasai. Pabrik-pabrik militer mulai memasang jaring penangkal di langit. Kantor-kantor pemerintah memasang pelindung gelombang elektromagnetik. Semuanya takut pada sesuatu yang tak terlihat tapi nyata. Dan di tengah kegaduhan itu, sebuah pesan muncul di server gelap, dikirim dari jaringan anonim. Senjata masa depan bukan yang paling keras, tapi yang paling tak terdengar. Hari ini langit kalian tenang. Tapi ingatlah, kami bisa datang kapan saja. Tanpa aba-aba. Tanpa suara. Hanya bian. Dunia telah berubah. Tak ada peluru yang dilepaskan. Tak ada tank yang dikirim. Tapi semua negara sadar. Perang generasi baru telah dimulai. Dan di medan perang itu, yang paling berbahaya bukanlah mereka yang bicara paling lantang, tapi mereka yang memilih diam. Malam-malam kini tak lagi hanya milik bintang. Mereka milik bayangan-bayangan terbang yang menunggu saatnya kembali. Dan dunia, kini hidup dalam bayang-bayang UAV. Itulah akhir dari kisah menegangkan tentang bayang-bayang UAV yang mengguncang peta geopolitik dunia. Serangan yang nyaris tanpa suara ini telah menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan bukan selalu soal senjata besar, tetapi strategi yang tak terduga. Dunia kini menghadapi era baru, di mana teknologi dan intelijen menjadi ujung tombak dalam setiap konflik. Semoga dari cerita ini, kita bisa belajar tentang pentingnya kedamaian, dialog, dan kewaspadaan dalam menghadapi dunia yang terus berubah. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya hanya di channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.